Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Perjanjiannya jangan ribut. Kita sekarang membahas sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Lihat sini, nanti nggak paham pula. Sholat sunnah adalah sholat yang dilaksanakan di luar sholat fardu, yang hukumnya itu adalah sunnah bukan wajib. Ulang lagi, sholat sunnah adalah sholat yang dilaksanakan di luar sholat fardu. Yang sholat fardu ada berapa? 5. 1 duhur, 2 3 maghrib, 4 isya, 5 subuh. Selain yang yang 5 ini namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat yang dilaksanakan selain sholat fardu. Oke, fokus. Dan hukum melaksanakannya itu adalah sunnah. Kalau yang 5 ini hukumnya wajib. Kalau tidak melaksanakan sholat duhur, tidak melaksanakan sholat asar, maghrib, isya, subuh tanpa uzur, enggak sakit, terus enggak ada halangan yang lain, kita enggak melaksanakan sholat ini, dosa atau tidak? Dosa. Tapi kalau sholat sunat, kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tapi kalau kita melaksanakan mendapat pahala. Oke, paham? Yang kedua, lihat sini, fokus. Sholat sunnah dianjurkan karena dapat menambal kekurangan dari sholat fardu. Maksudnya begini, kalau ketika kita sholat duhur, kita ini lalai, maka bisa ditambal dengan ketika sholat sunnah, dengan pahala sholat sunnah. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sholat sunat itu adalah 1, tidak didahului dengan azan dan iqamah. Mulai kacau. Kalau melaksanakan sholat sunat tidak didahului dengan adzan dan iqamah. Tapi kalau sholat wajib yang 5 ini melaksanakannya didahului dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, jam segini nanti sholat duhur. Datang asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka melaksanakan sholat asar. Maghrib, isya, dan subuh begitu juga. Biasanya ditandai dengan kita mendengarkan adzan. Kalau sholat sunat nggak perlu adzan dulu. Mau sholat sunat duha, mau sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat hajat, silakan. Itu tidak perlu diawali dengan adzan, tak perlu diawali dengan iqamah, langsung sholat sunat tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, jika lebih dari 2 rakaat maka lebih afdol, lebih utama, dan tiap 2 rakaat salam. Sholat sunat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh. Setiap 2 rakaat salam. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Contoh, rafli sholat maghrib, rupanya sholatnya 2 rakaat, boleh nggak? Boleh. Tidak. Hisab sholat asar,
Rupanya sholat asarnya 6 rakaat, boleh tidak? Tidak, karena sholat asar berapa rakaat? 4. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke. Lihat sedikit lagi. Fokus ini, fokus. Macam-macam sholat sunat. Yang pertama sholat sunat rawatib atau sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu sama dengan namanya sholat sunat rawatib, yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang tidak ada sholat sunat setelah sholat fardu itu setelah asar dan setelah sholat subuh. Itu sudah dijelaskan kemarin apa alasannya itu tidak boleh kita melaksanakannya. Nah, kita fokus ke sini. Mana aja? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah asar. Setelah asar, sebelum asar, 2 rakaat setelah asar tidak ada. 2 rakaat sebelum maghrib kalau mau melaksanakan. Tapi yang sunnahnya betul 2 rakaat setelah maghrib. Lalu kemudian 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 7. Itu kalau setelah sholat subuh sebelum matahari naik, maka kita tidak dianjurkan, bahkan diharapkan untuk melaksanakan sholat sunat pada subuh atau sholat sunat yang lainnya. Nanti kemarin sudah dijelaskan, dikhawatirkan kita dianggap menyembah matahari karena pas waktu keluar matahari. Oke, selanjutnya sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah selesai melaksanakan wudhu. Dan selesai melaksanakan wudhu, selesai semua masuk ke masjid, langsung sholat sunat wudhu. Usul di sunatan wudhu irakatain mustaqbilan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bikinlah Rabi. Keluarkan nama. Oke, saya laksanakan. Rabi biar nulis. Dari situ. Jadi sholat sunat wudhu itu adalah sholat sunat yang dilaksanakan setelah kita melaksanakan wudhu. Berapa rakaat? 2 rakaat minimal. Mau 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh. Yang tidak boleh ditambah dan dikurang itu yaitu sholat fardu yang 5 waktu ini, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Yang ketiga, macam sholat sunat mutlak dikerjakan kapan saja kecuali di waktu yang dilarang untuk sholat. Seperti tadi, setelah sholat asar tidak boleh, setelah sholat subuh tidak boleh, sampai menjelang naiknya matahari. Kalau subuh, kalau asar sampai mataharinya betul-betul tenggelam. Kalau sholat sunat mutlak itu kapan aja, di mana aja boleh dilaksanakan kecuali di waktu yang dilarang untuk sholat. Terakhir, sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid yaitu sholat sunat yang dilaksanakan ketika masuk masjid. Kita setelah wudhu, mau sholat duhur atau mau sholat asar masuk ke masjid, sebelum ngapa-ngapain sholat dulu, yaitu namanya sholat tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dan besok kita lanjut macam-macam sholat sunat yang lainnya. Ada yang ditanyakan ini? Oke, kalau tidak ada, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.